Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab, dipersembahkan oleh Kanan Kiri Production. Hari ini kita datangkan orang yang cukup dikenal lah di Sulawesi Tengah. Amin. Tidak ada lagi yang tidak kenal beliau ini. Sosok muda, kemudian orang yang berperan penting di di pemerintahan, kemudian pernah menjadi wali kota, Ya. pernah menjadi bupati di mana itu Pak? Banggai Laut. Di Banggai Laut, dan kemarin jabatan terakhir sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Muhammad Hidayat Lama Karate. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kakanda Hidayat. Saya panggil apa Ya, ini? Kanda Pak saja. Kanda Om. Kanda Dayat. Ya. Bagaimana ini kesibukan sekarang ini, Kanda? Kalau sekarang di organisasi saya masih ada di Kuartir Daerah Gerakan Pramuka sebagai ketua, kemudian di Palang Merah Indonesia Provinsi juga sebagai ketua. Kemudian kalau kegiatan lainnya saya banyak di kebun. Di kebun ya. Mengurus si kecil. Siap. Kebun dari mana ini, Kanda? Ada di daerah Sigi. Di daerah Sigi. Ya, di Maravola Sibedi, yang ada juga di Biromaru. Apa ini? Kebun sawit, kebun coklat? Tidak, kebun untuk tempat kita mencari inspirasi. Di situ ada tanaman mangga, ya, mangga, kemudian jambu, maka tanaman-tanaman begitu-begitu ya. Produktif. Kebanyakan sekarang memang saya lihat tua-ketua ini selain kesibukan di pemerintahan tentang politik dan lain sebagainya, memang kesampingnya ini lebih ke kebun memang kan deh. Ternyata itu ruang yang memberi suasana baru, suasana lain di mana kalau kita ada di tempat itu pertama kita mendapatkan ketenangan, kemudian kedua kita mendapatkan banyak sekali ruang untuk berinspirasi di situ, melihat Sulawesi Tengah ini dari luar struktur birokrasi yang dulu mungkin membelenggu kita dalam berpikir tentang Sulawesi Tengah ini, sehingga kita hanya melihat Sulawesi Tengah ini dari sisi tugas pokok kita sebagai seorang birokrasi. Nah, ternyata ketika kita ada di luar birokrasi, atau banyak sekali hal yang bisa kita lihat dari sana tentang bagaimana pemerintahan ini harusnya jalankan kan gitu ya. Siap. Selain berkebun, Kakanda ada hobi laut kah, gunung apa? Kalau saya sih hobi berenang. Berenang di laut. Siap. Berarti waktu ada event kemarin swimming itu yang melintas. Saya pernah ikut yang kedua kalau saya tidak salah, melintas dari Tipo ke Kampung Nelayan. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudian saya bisa menembus berenang dari Tipo sampai Kampung Nelayan. Ini bagaimana kalau lari itu ada pit stopnya untuk minum? Kalau berenang ini bagaimana nih? Minum juga di tengah laut. Bisa minum di tengah laut boleh. Minum tidak boleh banyak. Kemudian berarti diselip di mana begitu? Ada kan yang mengikut dari samping. Ada yang mengikut sehingga dulu minta minum. Tapi minumnya sambil berhenti di laut. Minum jalan lagi. Berarti ada pit stopnya juga ya. Oke, kita lanjut ini bicara tentang pemerintahan. Kakanda ini pertama terjun di dunia pemerintahan itu sejak kapan itu? Saya masuk di dunia pemerintahan sesungguhnya diawali dari ketika saya diterima di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Siap. Jadi itu tahun 89 saya sudah terangkat menjadi pegawai negeri. Jadi dari 89 itu saya berkarir di pegawai negeri, kemudian berakhir di 2020 kemarin. Jadi kurang lebih 31 tahun masa kerja saya di pegawai negeri. Bermula dari karir golongan 2, 2A, dan berakhir di golongan 4 itu terakhir. Siap. Berarti di pemerintahan posisi-posisi apa saja yang Kanda duduki sudah ini? Dari golongan 2 pertama itu? Saya ingin bilang bahwa saya di pemerintahan itu di pegawai negeri dimulai dari golongan 2A. Dari 2A. Kemudian saya selesai sekolah itu naik 2B ya. Jadi tugas saya itu seperti tugasnya staf biasa. Datang pagi sebelum orang datang, kemudian menyapu ruangan, kemudian membersihkan, mencuci piring dan sebagainya yang ada di situ. Dan kemudian melaksanakan semua kerja-kerja yang diperintah oleh atasan. Sampai dengan habis cuci piring main onet. Kebanyakan pemerintahan dulu waktu saya kan sempat
dia apa namanya pemerintahan ada kalau kebetulan free Ya. main Onet dulu sedikit. Tentu ada yang bilang, betulkah itu? Nah, banyak teman-teman saya bisa jadi saksi bahwa benar kita datang pagi punya jadwal untuk menyapu ruangan, membersihkan gelas yang ada di situ kan untuk kepentingan kita satu ruangan. Jadi saya lakukan dari tahap itu sampai terakhir menjadi sekprov itu. Betul. Ya. Berarti Kanda ini berarti pernah juga menjadi seksi kebersihan, itu istilahnya pernah membersihkan. Ya. Wah, secangkir teh ini ya. Secangkir teh. Oke, terima Di sore kasih. yang sejuk. Wah. Terima kasih. Oke, berarti pernah menjadi apa namanya staf biasa, Ya. kemudian pernah cuci piring juga di kantor. Ya. Siap. Kemudian menjadi pejabat itu sejak kapan? Kan ada ekselon apa istilahnya itu? Ya, saya sebenarnya setelah selesai pendidikan S1 di Jakarta, Institut Ilmu Pemerintahan, nah disitulah saya pertama kali diangkat menjadi pejabat eselon 5A namanya. Itu jadi jadi apa? kepala sub bagian di di Biro Kepegawaian Provinsi. Kepegawaian ya. Ya, itu pengangkatan Setelah itu pertama. berjenjang sampai terakhir. Oke. Kemudian itu tadi di sektor pemerintahan, Iya. Pak. Kemudian kita bicara tentang politik ini kan. Iya. Artinya sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara pemerintahan dan politik. Iya. Tapi bagaimana apa yang membuat Kanda Dayat ini sampai mau terjun ke dunia kontestasi politik? Iya. Itu yang mau kita cari tahu ini, Pak. Sebenarnya sejarahnya berawal dari almarhum bapak saya. Bapak saya itu adalah seorang tokoh politik ya. Jadi dia pegawai negeri, tapi di masa itu politik tidak dilarang. Sehingga dia sebagai seorang pegawai negeri juga, tapi dia juga sebagai seorang politisi muda. Kenapa? Karena dalam ceritanya dia mulai berkarir politik itu di usia 26 tahun. Dia pernah menjadi anggota DPR GR dulu di kota Palu ini pada usia 28 tahun. Nah, dari situlah karir politiknya terus dia bangun, dan ketika kami sudah dewasa melihat kiprah beliau di birokrasi maupun di politik, kemudian saya melihat bahwa ada sesuatu yang menarik di situ. Nah, dari situlah lahir shape-nya jiwa politik sebenarnya. Namun karena pilihannya waktu itu masuk di APDN, maka di birokrasi pemerintahan jatuhnya. Tapi menjalankan pemerintahan dengan naluri politik itu berjalan terus. Nah, makanya ketika di Institut Ilmu Pemerintahan kemarin, ketika disuruh memilih jurusan apa kira-kira yang mau dipilih nih, ada pemerintahan, ada keuangan, perencanaan, pembangunan, dan ada politik. Saya tertarik memilih jurusan politik. Nah, jadi satunya saya sudah jurusan politik. Nah, kemudian semakin kuat semangat saya untuk belajar tentang politik itu, dan akhirnya setelah sekian lama berkarir di birokrasi, jadi almarhum bapak saya itu menyampaikan kepada saya bahwa satu waktu nanti kalau misalnya kau diperhadapkan pada dua buah pilihan, di mana pilihan pertama apakah mau terus berkarir di birokrasi ataukah terjun di dunia politik, maka ke depan kau tidak bisa memilih dua-dua. Karena ke depan itu masanya sudah berbeda dengan masa yang sekarang. Waktu itu boleh birokrasi dan boleh politik. Satu waktu kalau itu sampai pada titik itu di mana kau harus memilih, maka rasa-rasa saja. Kalau kau merasa bahwa karir birokrasimu sudah cukup sampai di puncak karir birokrasimu, maka sebaiknya kau terjun saja ke dunia politik. Kenapa? Karena saya melihat bahwa dalam dirimu itu ada talenta untuk meneruskan bakat saya sebagai seorang politisi. Nah, dari situlah saya kemudian mengasah terus shape-nya naluri politik itu sambil bekerja di birokrasi, dan akhirnya ketika ada pilihan itu, maka benar saya sudah sampai di puncak karir birokrasi saya, dan kemudian saya memutuskan untuk memilih masuk ke dunia politik. Karena memang jiwa saya ada di situ. Siap. Berarti tidak ada sedikit pun penyesalan untuk meninggalkan posisi kemarin untuk terjun di dunia politik seperti begitu ya? Oh, tidak. Karena pesan dari orang tua memang artinya. Selain pesan orang tua, memang saya sendiri juga tertarik. Dan saya juga merasakan bahwa ternyata ketika kita sudah lama berkarir di birokrasi, ada dunia lain di luar sana yang juga punya daya tarik tersendiri, punya tantangan tersendiri, yaitu dunia politik itu. Betul. Nah, itulah sebabnya kemudian ketika saya berhenti kemarin, betul-betul didasari oleh sebuah keyakinan bahwa memang Allah sudah mencukupkan waktunya yang pertama. Yang kedua, memang digariskan dan ditakdirkan akan masuk ke ruang itu. Sehingga kemarin ketika memutuskan itu tidak ada
kekhawatiran, keraguan ataupun penyesalan tidak ada sama sekali. Siap. Sekarang ini kan dah mulai banyak anak-anak muda bermunculan ini di dunia politik. Bahkan ada yang seumuran dengan saya sekarang. Saya ini saya umur 30 tahun sekarang. Seumuran dengan saya, satu kampus dan saya, dia sudah duduk kebetulan di Parigi. Bagaimana tanggapan yang Kakanda ini tentang anak muda yang terjun di dunia politik ini? Kalau saya sih tidak kaget ya, tidak kaget. Kenapa? Karena menurut saya, kalaupun kita di usia muda sudah berani memutuskan untuk terjun ke dunia politik, itu sebenarnya sesuatu yang maju sekali. Tapi kan maju di masa sekarang dibanding dulu. Ketika saya melihat orang tua saya juga dulu, umur 28 tahun sudah menjadi anggota DPR GR, itu kan berarti kan juga mewakili, dan dia mewakili generasi muda waktu itu. GR ini apa kan? Gotong royong. DPR GR itu DPR gotong royong. Jadi beliau justru mewakili generasi muda waktu itu, yang duduk di DPR itu. Dilanjut sampai tahun dia menjadi anggota dewan itu mungkin 3 periode atau 4 periode itu waktu itu. Nah, jadi kalau saya lihat anak muda sekarang justru, bahkan kalau kita lihat sekarang di lembaga legislatif kita, kecenderungannya bukan cuma DPR kabupaten, DPR provinsi juga, bahkan di pusat. Rata-rata kan, nah itu kan selalu kalau kita lihat dalam sebuah awal dari pelantikan anggota dewan, pasti kan dipilih yang tertua dan yang termuda jadi pimpinan sementara. Nah, yang termuda itu muda sekali memang. Nah itu, jadi saya kira bukan sesuatu yang yang baru ya, dan kemudian tidak perlu khawatir. Bahkan justru sekarang dibutuhkan di legislatif itu memang, di eksekutif juga, legislatif juga, untuk anak-anak muda yang punya kreativitas, punya pemikiran maju. Kenapa? Karena dia dengan komunitasnya dia bisa bangun daerahnya, kan begitu. Dan kelompok-kelompoknya dengan jiwa mudanya, semangat membangunnya pasti tinggi. Itu yang saya. Terus kan biasa, artinya ini sering kita dengar orang tua ini. Saya sebagai anak muda sering mendengar orang tua bilang, "Saya mamu di tangan." Nah, bagaimana Kakanda bisa ajarkan teman-teman ini yang masih muda untuk berkecimpung di dunia politik? Bagaimana membuktikan sama orang tua yang saya mamu nih tangan? Apa yang harus dibuat supaya saya bisa juga walaupun kita masih muda ini? Sebenarnya bahasa itu juga saya pernah dapatkan dulu. Oh, pernah juga. Pernah kita rasakan juga dulu semua kata-kata itu kepada kita. Tidak usahlah dulu komio, kasihlah dulu yang lebih senior, kan begitu. Kamu yang muda-muda nantilah. Nantilah. Itu orang dulu. Tapi kan ada hal yang dilupakan oleh mereka-mereka. Yang dilupakan itu adalah bahwa kecepatan, lompatan pikiran anak muda sekarang ini tidak bisa kita abaikan. Kenapa? Mereka mengikuti perkembangan zaman. Kan begitu. Zaman semakin maju, kita sudah masuk di era yang sangat maju, ini era digitalisasi dan sebagainya. Nah, kalau di dalam struktur pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, dan di struktur lainnya, kemudian tidak terlibat anak-anak muda yang kreatif, yang bisa mengikuti perkembangan zaman ini, maka ini kan akan menjadi terlambat nanti. Jadi saya mengatakan bahwa tidak usah peduli dengan kata-kata itu ketika kalian merasa kalian sudah mampu dan ada yang kalian perjuangkan, itu dulu. Saya ingin katakan pada kesempatan ini, teman-teman muda, kalau kalian ingin terjun ke dunia politik, misalnya terjun ke dunia politik, tidak usah ragu-ragu. Yang paling penting tetapkan tujuanmu apa dulu. Tujuan kamu berpolitik itu apa? Kalau dalam pemahaman saya, ketika mau berpolitik itu, saya selalu melihat bahwa ada yang kita mau perjuangkan. Jadi masuk ke ruang-ruang politik itu menggunakan sarana yang tersedia, itu tujuannya adalah ada yang ingin kita perjuangkan. Siapa yang ingin kita perjuangkan itu? Orang-orang yang membutuhkan hadirnya satu wakilnya bisa menyuarakan aspirasi mereka. Kan begitu. Jadi tolong diingat itu. Jadi memperjuangkan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kita ingin maju di sana, ada yang kita mau perjuangkan. Jangan sampai terbalik nanti. Terbaliknya itu adalah kita jadikan mereka sebagai tameng, seolah-olah kita berjuang untuk mereka, padahal sesungguhnya kepentingan kita lebih besar di situ. Sehingga nantinya ketika tujuan tercapai, maka kita makan. Itu saja. Saya hanya ingin mencoba menantang anak-anak muda kita. Jangan takut berpolitik. Yang penting tujuan kalian berpolitik itu betul-betul melihat dan kalian ingin menjadi wakil mereka, maka saya akan apresiasi sekali anak-anak muda yang berpikiran seperti itu. Siap-siap. Kalau saya sebenarnya pribadi saya itu antara mau dan tidak, karena begini, posisi salah satunya mau karena itu seperti yang Kanda bilang tadi ingin menyampaikan aspirasinya teman-teman. Kalau kayak kita orang ini duduk di mau kasih sampai pembicaraan sama pemerintah, siapa juga orang itu. Jadi memang harus ada wakil yang mewakili.
untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah melalui legislatif tadi kan. Terus satu sisi yang saya takut untuk terjun di dunia politik ini, di sini kawan akan jadi lawan nantinya kan. Saya takut bagaimana kira-kira mensiasati itu supaya tidak ada benturan emosional dengan teman yang sama-sama kita orang menjalan baku bawa begini kita orang saya dan Arif dari Palu Barat Kampung Baru satu dapil pas naik dua-dua naik tapi kalau salah satunya naik masih mungkin kalau dua-dua naik aduh so baku jangan pilih Arif akhirnya dua-dua naik so dua-dua naik akhirnya baku musuh juga nantinya itu bagaimana itu kan supaya kita orang bisa akur sampai selesai nanti. Ya, makanya politik itu tidak instan. Ya, betul. Saya katakan bahwa masuk ke dunia politik itu tidak instan. Dan masyarakat memilih kita itu tidak seketika. Ya. Jadi maka ada sesuatu dulu yang kita lakukan buat mereka. Sehingga mereka merasa bahwa kita ini bisa mewakili mereka. Jadi tidak serta-merta kita sudah merasa mampu, padahal masyarakat bilang belum ada apa-apanya. Kita yang merasa mampu mewakili mereka dan datang kepada mereka. Tapi selama ini mereka tidak pernah lihat apa yang kita kerjakan buat mereka. Wakililah komunitas-komunitas kalian, misalnya di dunia podcast seperti ini, media dan sebagainya. Bisalah kita menjadi tokoh di antara teman-teman di sekitar media ini dan sebagainya itu. Kemudian mereka tahu betul bahwa kita selalu memperjuangkan, berbicara tentang kepentingan bersama dan sebagainya. Sehingga setelah semua ini sudah bersepakat, maka kita harus duduk sama-sama untuk membicarakan itu. Perlukah kita memiliki satu orang wakil misalnya, untuk bisa memperjuangkan aspirasi kita? Ada ruang ini, ruang itu adalah legislatif misalnya. Karena di sana ada untuk kota mungkin sekitar berapa 30 orang mungkin kalau kota ya, provinsi ada 45 orang. Nah, kalau kemudian kita bersepakat, kita bicarakan bahwa tujuan saya itu ini. Kalau kemudian tujuannya apa? Ini, oke. Kalau di antara kita sama-sama mau maju, kita hitung-hitung memang ini. Kalau tidak ada yang mau mundur di antara kita sama-sama mau maju, kita hitung-hitung memang. Kalau memang bisa, baku minta. Nah, kalau memang tidak bisa, ayo kita maju sama-sama, kita cari dukungan kita masing-masing, dan tidak perlu baku marah. Saya kemarin sudah mencontohkan bagaimana kita menjalankan politik santun. Saya bilang bahwa biarlah saya mewakili generasi baru kita untuk mewujudkan politik santun di pilkada yang sangat besar, pilkada gubernur. Para orang bilang itu tidak mungkin, hal yang mustahil bisa melaksanakan politik santun di proses politik yang begitu besar seperti pemilihan gubernur. Pasti selalu identik dengan konflik, identik dengan isu-isu dan sebagainya. Tapi kemudian ketika itu dilakukan kepada kita, maka saya mengatakan biarkan saja, karena itu tidak akan mengganggu kita untuk sampai di tujuan kita, dan jangan terganggu. Kalau kita terganggu, habis energi kita berpikir tentang itu. Jadi saya bilang kalau kita mau maju, fokus saja kita mau maju itu. Jangan pikirkan apa orang bilang di sekitar kita. Yang penting kita tidak pernah mengganggu mereka, tidak mengambil hak mereka dan sebagainya. Kita jalan dengan kekuatan kita sendiri, kita bergerak dengan cara kita sendiri, kan begitu. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka mudah kita. Dan hasilnya di akhirnya ini saya bilang kuncinya di akhirnya. Di akhirnya hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Betul. Kenapa? Karena kalau kita berpikir sampai di hasilnya, nah itu kadang-kadang orang stres. Kecewa sudah. Begitu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, nah itu bongong-bongong sudah kan. Nah, bingung-bingung sudah kan. Nah, kesana kemari orang dikasih salah. Padahal tidak ada yang salah sesungguhnya, cuma Allah saja yang belum mentakdirkan. Belum memang waktunya. Iya, ditakdirkan jadi caleg. Ya tentu belum tentu jadi alek. Ya kan begitu. Nah, kalau sudah takdirkan jadi caleg, harusnya sudah bersyukur. Di antara sekian juta penduduk di Sulawesi Tengah ini, dia satu jadi caleg. Tidak kan gampang. Gitu. Tidak gampang. Betul. Sama dengan saya kemarin. Di antara sekian juta penduduk Sulawesi Tengah ini, saya adalah salah satu calon gubernur di antara dua calon. Dan itu tidak gampang. Nah, tidak gampang kan ya. Kita syukuri sudah jadi calon. Tidak jadi gubernur biasa itu. Kita minum dulu. Oke, iya. Wah, ini secangkir teh ini. Kemudian Kakanda ini alumninya SMA mana? SMA 2. Saya punya senior ini. SMA 2. Ketua IKASMADA sekarang posisinya. Iya. Siap. Bagaimana waktu sekolah dulu Kanda? Saya sekolah dulu artinya seimbang lah ya. Antara belajar, kemudian berorganisasi, kemudian olahraga, ya seimbang lah. Kemudian ada juga nakal-nakalnya sedikit. Ada juga bolos bapaknya tembok belakang. Ada juga. Sempat satu waktu kita bolos ya di kelas itu. Kemudian
pintu kita tutup dari dalam dan keluar lewat jendela. Jadi setiap guru lewat dia bilang, oh lagi belajar mereka dalam. Padahal ternyata tidak ada siswa dalam. Besoknya kita dihukum satu kelas. Nah, itu pernah terjadi lah. Pernah juga terjadi. Dan itu manusiawi ya. Dan di antara kesalahan-kesalahan itu perbuatan-perbuatan jadi pelajaran. Bahwa manusiawi ya. Dan di antara kesalahan-kesalahan itu perbuatan-perbuatan jadi pelajaran. Bahwa kita pernah juga melakukan hal itu dan itu yang jadi catatan buat kita gitu. Tidak apa-apa saya kira. Berarti Kanda lulusan IPA apa IPS? Saya biologi dulu. Iya, kalau kita orang lalu IPA. IPS kan gitu. IPS Ya. iya, berarti. Kalau saya jurusan biologi. Oh, biologi dulu IPA dibagi dua. IPA dan fisika. Oh, IPA dan biologi dan fisika. Biologi dan fisika. Ya, itu jurusan IPA. Kalau IPS? IPS 1, jurusan IPS. Oh, IPS aja. Kemudian jurusan bahasa. Wow, tiga jurusan sih. Yeah. Berarti memang artinya Kanda ini adalah orang yang lumayan fokus belajar karena di IPA. Kalau yang IPS ini ngomong kayak saya. Oh tidak juga, tidak, bukan begitu. Saya tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Karena setiap orang itu punya talenta masing-masing, punya bakat masing-masing. Tidak ada jurusan yang lebih dari jurusan lain. Jadi sesungguhnya hanya karena pilihan saja. Mereka memilih jurusan biologi karena dia suka mungkin pelajarannya di situ. Bagi mereka-mereka yang tidak terlalu tertarik dengan masalah-masalah ilmu pasti, untuk apa paksa pilih di biologi? Dan bukan berarti mereka lebih rendah dibanding yang rendah. Justru di ilmu sosial misalnya di jurusan IPS atau ilmu sosial misalnya, dalam kehidupan masyarakat seperti sekarang kan banyak sekali manfaatnya. Ilmu-ilmunya itu kan bisa masuk di semua lini. Dulu jurusan bahasa orang bilang kelas yang terakhir. Kelas terakhir ini. Tapi di dunia sekarang mereka-mereka yang bisa punya pemahaman bahasa yang bagus, itu sekarang malah banyak yang berhasil kan begitu. Jadi semua punya saling melengkapi. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tidak selamanya anak IPA itu yang mau sukses. Contohnya kita punya, mungkin Kanda punya junior pasca ungu kan bahasa kemarin dia waktu di SMA 2 juga. Tapi sekarang pernah menjadi wakil wali kota dan lain-lain. Ya, itu tidak artinya jaminan. Tidak ada jaminan kelas bahasa, berarti saya IPS ini bisa saja wali kota juga nanti. Bisa. Aduh. Saya terima kasih sekali sama Kanda yang datang di studi yang sederhana ini. Amin. Sudah mau meluangkan waktu. Semoga Kanda juga sukses menjalankan organisasi yang sementara berjalan ini. Amin. PMI kemudian dan Pramuka. Ya. Terus Kanda setelah ini yang rencana mau dibuat ini untuk apakah di 2024 nanti ada rencana untuk ke sana lagi atau bagaimana? Kalau saya sih secara politik kan dulu saya sudah pernah terjun untuk memutuskan masuk ke ruang-ruang itu. Sehingga sekarang ini dunia saya adalah politik. Nah, soal 2024 nanti seperti apa, itu biar saja seiring waktu dia berjalan. Cuma yang jelas bahwa saya juga menyatakan kalau Allah masih memberi jalan kepada saya untuk bisa menjadi calon gubernur ke depan, maka ruang itu akan saya pilih. Amin. Saya tetap konsisten di perjuangan itu. Kenapa? Karena masih terlalu banyak gagasan-gagasan dalam pikiran ini, masih terlalu banyak hal yang kita ingin perjuangkan, yang diharapkan oleh masyarakat untuk ada pemimpin pemerintahan baru yang hadir di sana. Nah, dari situ kemudian saya masih belum merubah tujuan politik saya, kecuali jika Allah beri jalan, saya masih mau maju lagi untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Tengah berikutnya. Dan ada yang bertanya, dia bilang, kenapa Kanda belum bergerak dari sekarang, sementara orang lain kan sudah bekerja dan sebagainya. Apa dan sebagainya itu? Saya bilang, kalau saya sih mengalir saja dulu karena apa yang mereka kerjakan hari ini dan apa yang diharapkan untuk dilakukan hari ini adalah hal yang sudah kita kerjakan lalu. Dan saya sudah melakukan itu sampai di tahapan calon gubernur kan begitu. Nah, sehingga untuk ke depan ya saya hanya melihat lagi nanti 2024 itu November kalau saya tidak salah, ketentuan terbarunya itu akan pilkada lagi serentak. Dia berikan tahapannya sekitar Juni. Ya kemungkinan saya akan mulai berpikir lagi tentang bagaimana mengikuti kontestasi ini di 2024 nanti. Ya sekarang kita nikmati saya dulu lah. Allah lagi kasih kemerdekaan, dikasih keringanan berpikir, jangan dikasih berat-berat dulu lah, iya kan? Kita nikmati dulu, kita ikuti dulu apa yang ada sekarang, dikasih kesempatan. Apalagi kemarin oleh Bapak Gubernur, saya diberi amanah lagi untuk menjadi komisaris utama di Bank Sulteng. Nah ini kan
Ya. Bisa berarti memang tidak ada itu setelah bertarung jadi musuh ya? Ya karena memang saya memilih untuk tidak melakukan itu. Saya tidak beroposisi terhadap pemerintah, bukan berarti kemudian saya menjadi lemah, tidak. Saya tidak beroposisi pada pemerintah karena memang tujuan kita berjuang sama. Sebenarnya tujuan kita berjuang kan ingin memperbaiki Sulawesi Tengah ini. Nah sekarang kalau misalnya saya mengambil posisi oposisi misalnya dengan pemerintahan yang ada, berarti kan saya berjuang untuk kepentingan saya pribadi. Gitu? Kepentingan saya pribadi yang saya lakukan mengkritisi pemerintah sehingga dia tidak bisa bekerja baik. Tapi kan kita lihat hari ini bahwa pemerintahan masih berjalan. Kemudian ada hal-hal yang sementara dikerjakan. Ya jangan langsung kita mengatakan bahwa pemerintahan ini gagal, belum bisa. Belum ada ini perubahan, masih belum. Waktu masih baru dimulai kan gitu. Nah kita terlibat lah memberi bantuan. Tentu kalau misalnya saran masukan kita belum diakomodir oleh pemerintah yang ada sekarang ini, ya itu kita simpan dulu. Nanti ada waktunya kita sampaikan lagi, kan begitu. Nah kalau misalnya saran-saran ini kemudian tidak diterima, ya sudah kita simpan sebagai program kita. Insya Allah suatu waktu kalau Allah beri amanah kita menjadi pemimpin ke depan, maka jalankan pikiran-pikiran itu. Ketika kita menjadi pemimpinnya kan begitu. Ya tidak perlu dipersoalkan. Nah itu. Ya, betul lah, berarti tidak ada istilah. Ada biasa, cuman Kanda berusaha untuk tidak jadi lawan setelah selesai dari kontestasi politik itu tidak memilih jadi oposisi, ikut bagaimana membangun Sulteng ini ke depan lebih baik lagi seperti begitu. Sebenarnya kita pada posisi berada di luar struktur pemerintahan. Jadi berada di luar struktur pemerintahan itu posisi kita adalah beroposisi terhadap kebijakan yang dianggap misalnya kurang pas. Nah beroposisinya itu kemudian kita memberikan saran masukan. Nah disitulah kemudian kita masuk memberikan saran masukan. Kalau saran kita diterima ya syukur. Kalau saran kita tidak diterima ya simpan jadi program. Dan kemudian Pak Rusdi Mastura juga siapa? Orang tua kita juga. Saya ini kan dengan beliau sebenarnya dulu satu badan. Cuma karena ada persoalan politik ini kemudian kita terpisah menjadi kontestan politik itu. Nah di sekelompok teman menganggap bahwa ini adalah pertarungan politik. Tapi kan di antara saya dengan beliau bukan pertarungan, ini adalah jalan politik. Di mana ketika beliau dulu sudah mengkaderkan kita untuk menjadi kader-kader muda politik Sulawesi Tengah, dulu kan dipersiapkan untuk Kota Palu. Tapi ternyata Allah mentakdirkan lain. Mentakdirkan lain, ternyata kita sudah dinaikkan menjadi kompetitornya di tingkat provinsi dan berhadapan lagi dengan beliau sebagai orang tua kita kan, sebagai guru kita. Nah, ya di situ sebenarnya kalau teman-teman ini menyadari, terutama teman-teman yang baru bergabung dengan Pak Cudi, kalau menyadari bahwa saya dengan beliau itu orang yang satu dulu. Dan ketika kontestasi politik kita cuma berpisah karena memang sama-sama mencari jalan. Tapi ketika urusan ini sudah selesai, ya kita satu lagi. Tidak mungkin kita konflik dengan orang tua kita kan begitu. Nah itu yang kadang-kadang tidak dipahami. Mungkin banyak yang belum tahu juga ini teman-teman. Pak Hidayat ini pernah jadi kita punya wali kota. Berapa lama kemarin? 6 bulan. 6 bulan jadi wali kota. PJ wali kota. PJ wali kota. Kemudian pernah jadi bupati juga kan? Ya itu agak lama. Agak lama, berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. Artinya bukan orang yang baru di dunia begitu-begitu dan di pemerintahan dan lain-lain sebagainya itu kan. Oke, sekali lagi nih saya terima kasih sebesar-besarnya nih sama Kanda sudah mau datang di tempat yang sederhana ini. Semoga apa yang kita sama-sama cita-citakan ini kan semuanya tercapai, dan kita juga teman-teman ini anak muda minta didukung ini. Amin. Supaya bagaimana kita bisa memajukan sama-sama Sulteng ini. Kalau saya ingin bilang bahwa anak muda tidak boleh takut terjun ke dunia politik, tidak boleh takut mengikuti kontestasi politik. Kenapa? Karena dunia kita, dunia kalian itu adalah dunia yang memang punya kelompok tersendiri. Sesungguhnya kalau disadari bahwa jumlah pemilih muda itu, kalau kemudian kita berkomitmen kita ingin melahirkan generasi baru di ruang-ruang birokrasi, di ruang-ruang politik, eksekutif, legislatif misalnya, kita menghadirkan generasi-generasi baru, maka kelompok muda ini bersepakat gitu loh, bahwa kita harus punya wakil di lembaga legislatif yang jumlahnya lebih besar, sehingga apa, kepentingan perjuangan generasi muda yang kreatif ini tidak terbelenggu, tidak terbelenggu dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak mengakomodir. Nah di situ harus bersepakat untuk berjuang untuk itu gitu ya. Nah kalau itu yang terjadi, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa ketika semakin banyak anak muda yang terlibat di semua lini, termasuk di perusahaan, di perdagangan, di perusahaan, di dunia usaha,
kemudian di dunia bisnis, dunia politik, pemerintahan, insya Allah mudah-mudahan. Bukan berarti yang senior-senior ini tidak bisa berkarya dengan baik. Tidak. Mereka adalah guru nanti bagi teman-teman ini, dan ini akan terjadi kolaborasi yang bagus. Jadi saya menganggap bahwa itu penting sekali, dan jangan takut. Orang bilang nemaika. Nemaika. Karena saya sudah memberi contoh buat kalian bahwa ketika banyak orang bilang jangan dulu Pak, masih terlalu muda. Saya bilang tunggu kapan lagi. Biarlah sekarang saya menjadi contoh bagi kalian bahwa ketika ada sesuatu yang ingin kita perjuangkan, jangan pikirkan tentang kepentingan kita. Kita pikirkan tentang kepentingan mereka yang kita perjuangkan. Kan begitu. Sehingga kalau itu yang kita lakukan, kita merdeka dalam berjuang. Berarti anak muda harus ambil andil di dunia politik. Ya, harus. Jangan takut. Terima kasih Kakanda Hidayat Lama Karate. Amin. Sudah datang di sini. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Setelah Kakanda Dayat ini sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang basa-basi ini hanya di Ruang Jawab.